Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Novia Rizky Ramadhani dengan NPM 2012010107 dari kelas Strategi Operasi E. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai proses strategi operasi. Langsung saja kita masuk kepada materinya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada daftar isi presentasi saya kali ini. Yang pertama ada proses perumusan, yang kedua ada tantangan perumusan strategi, yang ketiga ada metrik strategi operasi yang dikemukakan oleh Lewis dan Slack, yang keempat atau yang terakhir ada implementasi metrik strategi operasi dalam perusahaan. Langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu proses perumusan strategi. Selanjutnya kita memasuki materi yang pertama, yaitu proses perumusan strategi operasi. Menurut Slack pada tahun 2017, rumusan strategi operasi adalah proses efektif untuk mengartikulasikan berbagai tujuan dan keputusan dalam membentuk sebuah strategi. Adapun hal-hal yang harus dilakukan untuk merumuskan sebuah strategi operasi ialah yang pertama, menyelaraskan tujuan organisasi secara menyeluruh seperti merancang sebuah strategi bisnis. Yang kedua, menggunakan hasil dari strategi bisnis tersebut dalam menentukan posisi pasar serta strategi operasi. Dan yang ketiga atau yang terakhir, melakukan sebuah evaluasi bisnis, bisa dalam bentuk review pelanggan atau membandingkan tingkat kinerja perusahaan dengan pesaing. Selanjutnya kita masuk kepada tantangan dalam perumusan strategi operasi. Dalam merumuskan sebuah strategi operasi, tentunya kita akan dihadapkan pada beberapa tantangan. Adapun tantangan dalam sebuah perumusan strategi operasi antara lain yang pertama yaitu profil sumber daya operasi. Setelah investasi dilakukan baik dalam bentuk nyata maupun aset tidak berwujud, ini pasti mempengaruhi pengambilan keputusan selanjutnya. Cukup jelas bagaimana aset tertentu didedikasikan untuk tugas-tugas tertentu dan tidak mudah dialihkan, tetapi secara lebih luas seluruh profil strategi operasi organisasi dapat menciptakan kekuatan inersia. Yang kedua, adanya bias investasi. Operasi akan cenderung berinvestasi lebih jauh dalam sumber daya atau persyaratan persimpangan yang terbukti berhasil. Terlepas dari apakah ini bentuk kapasitas ekstra, pengeluaran R&D, atau perekrutan tambahan dan lain-lain. Investasi di sini tampaknya menawarkan pengembalian yang lebih andal. Yang ketiga yaitu sejarah. Organisasi menjadi dibatasi oleh sejarah mereka sendiri. Setelah sistem dan prosedur serta cara kerja ditetapkan, menjadi sulit dan mahal untuk mengubah hal tersebut. Yang keempat atau yang terakhir yaitu struktur organisasi atau kekuatan politik, yang sering diabaikan dalam diskusi rasional manajemen operasi. Nyatanya, kekuatan politik memiliki pengaruh yang sangat besar. Secara keseluruhan operasi, terdapat manajer individu dan kelompok berpengaruh yang bersaing untuk sumber daya dengan prioritas, pendapat, dan nilai yang berbeda. Selanjutnya kita akan masuk kepada subbab yang ketiga, yaitu metrik strategi operasi menurut Slack dan Lewis. Matriks dapat digunakan untuk melangkah lebih jauh dari sekadar menggambarkan sebuah strategi operasi. Matriks ternyata dapat juga digunakan untuk mempertanyakan, mengembangkan, dan bahkan merumuskan sebuah strategi operasi. Penggunaan matriks untuk mengeksplorasi beberapa aspek paling dasar dari perumusan strategi operasi. Adapun yang pertama yaitu kelengkapan atau comprehensiveness. Gagasan kelengkapan adalah langkah pertama yang penting dalam upaya mencapai keselarasan operasi. Sejarah bisnis dipenuhi dengan perusahaan kelas dunia yang gagal menyadari dampak potensial, misalnya teknologi proses baru atau perubahan yang muncul dalam jaringan pasokan mereka. Selanjutnya yang kedua yaitu konherensi atau coherence. Ketika strategi komprehensif berkembang dari waktu ke waktu, ketegangan yang berbeda akan muncul yang mengancam untuk menarik keseluruhan strategi ke arah yang berbeda. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya konherensi. Konherensi adalah ketika pilihan yang dibuat di setiap area keputusan tidak menarik operasi ke arah yang berbeda. Kemudian adanya korespondensi atau korespondens. Sama halnya, suatu operasi harus mencapai kesesuaian antara pilihan yang dibuat terhadap masing-masing area keputusan dan prioritas relatif yang melekat pada masing-masing tujuan kinerja. Dengan kata lain, strategi yang ditempuh di setiap area keputusan harus mencerminkan prioritas sebenarnya dari setiap tujuan kinerja.
Yang terakhir atau yang keempat yaitu adanya kekritisan atau criticality. Selain kesulitan untuk memastikan koherensi antara bidang keputusan, ada juga kebutuhan untuk memasukkan prioritas keuangan dan persaingan. Meskipun semua keputusan penting dan perspektif yang komprehensif harus dipertahankan, dalam istilah praktis, beberapa persimpangan sumber daya atau kebutuhan akan lebih kritis daripada yang lain. Pertimbangan tepat, persimpangan mana yang sangat penting adalah sangat pragmatis, yang harus didasarkan pada keadaan khusus dari strategi operasi perusahaan individu. Oleh karena itu, sulit untuk menggeneralisasi kemungkinan persimpangan tertentu menjadi lebih kritis. Adapun di sebelah sisi kiri, matriks terdapat kolom performance objectives yang terdiri dari 5 bagian, yaitu yang pertama ada quality atau mutu, yang merupakan sasaran kinerja yang harus dicapai fungsi operasi dalam rangka menghasilkan produk andal sesuai harapan pelanggan, yang pada akhirnya akan berdampak pada kontinuitas kerjasama produksi. Selain berpengaruh kepada kepuasan pelanggan, mutu juga akan menciptakan proses yang stabil dan efisien. Selanjutnya yang kedua ada speed atau kecepatan, yang merupakan kemampuan operasi dalam mengirimkan keseluruhan produk lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga ada keandalan atau dependability, yang merupakan kemampuan operasi dalam menyelesaikan pesanan secara tepat waktu atau on time. Yang keempat ada flexibility atau fleksibilitas, yang merupakan kemampuan operasi memodifikasi produk, menghasilkan beragam produk, merubah volume produksi, atau waktu pengiriman produk. Yang kelima atau yang terakhir yaitu adanya cost atau biaya, yang merupakan sasaran kinerja utama bagi perusahaan yang bersaing dengan harga murah. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh penerapan strategi operasi dalam sebuah perusahaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencontohkan penerapan strategi operasi dalam industri galangan kapal. Industri galangan kapal, terutama pada pembangunan kapal baru, terbatasi oleh waktu, mulai start sampai dengan delivery, hingga kepastian supply dan arrival material, dan komponen merupakan salah satu faktor sukses tidaknya pembangunan kapal baru. Kendala lain adalah proses produksi pembangunan kapal baru, di mana waktu produksi lama dan biaya yang tinggi. Faktor-faktor di atas merupakan kendala umum yang dihadapi oleh galangan kapal yang mengkhususkan dalam pembangunan kapal baru. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan mengenai existing shipbuilding strategi dalam industri galangan kapal. Shipbuilding strategi merupakan strategi level 4 sebagai improvement atau pengembangan kelancaran pembangunan dengan memberi arah proses pembangunan dalam lingkup proyek. Proses perumusan merupakan intuitif individu manajer proyek berdasarkan pemikiran memperlancar proses produksi sesuai paradigma quality, cost, dan delivery, serta HSE atau Health Safety Environment dengan kombinasi faktor produksi yaitu fasilitas dan tenaga kerja serta akomodasi keinginan konsumen atau owner. Strategi proyek yang tersedia dalam SPLC atau Shipbuilding Line Chart, Manpower Planning, dan Integrated Schedule merupakan hasil strategi di atasnya. Kelemahan shipbuilding strategi ini adalah construction policy terdahulu belum digunakan maksimal karena tidak update sesuai kondisi aktual produksi meski SPLC sudah diredesain. Construction policy menggunakan model lama dan sama tiap proyek sehingga tidak ada improvement atau pengembangan. Construction policy ini juga belum diimplementasikan pada tahap produksi sehingga strategi proyek masih merupakan perencanaan khusus manajer proyek. Kondisi ini mengakibatkan strategi belum terkoordinasi ke departemen pendukung. Permasalahan rumusan shipbuilding strategi level 4 ini disebut sebagai impromptu strategi atau mendadak tanpa persaingan dan menghasilkan konsekuensi di antaranya yang pertama, implementasi strategi kurang maksimal. Yang kedua, implementasi strategi berhenti di tengah jalan dengan biaya yang besar. Yang ketiga, berpotensi menghambat proses produksi. Yang keempat, tidak ada kelanjutan strategi jika proyek pembangunan nantinya selesai. Yang kelima, tidak ada data strategi dan implementasi proyek tertentu. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu proses pembangunan terdampak.
waktu dan biaya menjadi lebih besar. Nah, pada slide ini kita akan membahas mengenai metrik shipbuilding strategi yang diterapkan pada industri galangan kapal. Metrik shipbuilding strategi ini mengacu pada metrik strategi operasi menurut Slack dan Lewis. Dapat dilihat pada area keputusan terdapat 4 strategi operasi, yaitu strategi yang berfokus pada fasilitas, manusia, material atau bahan baku, dan teknologi proses. Lalu untuk kolom performance objektif di sebelah kiri terdapat 4 kolom, yaitu yang pertama delivery yang berfokus pada percepatan loading block, tes dan fungsi peralatan, serta pending tank. Selanjutnya ada cost yang berfokus pada penurunan biaya tenaga kerja, mesin, dan pengeluaran. Yang ketiga ada quality yang bersumber dari konstruksi, performance, equipment, dan service. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu adanya safety yang berasal dari tenaga kerja, peralatan, dan lingkungan kerja. Pertama-tama, dapat kita lihat pada bagian area keputusan pada strategi yang pertama yaitu yang berfokus pada fasilitas. Di situ terlihat bahwa pada kolom delivery-nya difokuskan kepada penentuan SPLC, Construction Policy, serta pemetaan workload pada setiap departemen. Pada kolom ini, penentuan area keputusan bersifat sangat kritis sehingga perlu untuk segera dilaksanakan. Pada kolom cost strategi fasilitas difokuskan kepada PMS atau Planning Maintenance System dengan penentuan area keputusan yang kritis. Lalu pada kolom Quality and Safety difokuskan pada kontrol utilitas, peralatan, dan safety prosedur, serta kesiapan alat safety dengan urgensi yang bersifat secondary. Selanjutnya yang kedua, pada strategi yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia dalam perusahaan, dalam kolom delivery diprioritaskan untuk melakukan kualifikasi tenaga kerja. Lalu pada kolom cost fokusnya terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama target harian tenaga kerja, yang kedua sistem kontrol tenaga kerja, yang ketiga sistem tenaga kerja subkontrak. Dan pada kolom quality and safety fokusnya lebih kepada training dan workshop serta safety patrol. Lalu yang ketiga pada area keputusan strategi yang ketiga yaitu fokus kepada material atau bahan baku. Dapat kita lihat pada kolom delivery difokuskan kepada sistem pengadaan barang dan palletizing. Lanjut pada kolom cost difokuskan kepada sistem estimasi material dan kontrol ketersediaan material. Dan pada kolom quality and safety difokuskan pada sistem penyimpanan material dan preservasi. Lalu masuk yang terakhir pada area keputusan yang berfokus pada pengembangan teknologi proses. Dalam kolom delivery, fokusnya ditujukan kepada pengembangan Grand S dan modeling ring, serta memaksimalisasi advanced teknologi atau FOBS, dengan urgensi yang sangat kritis. Lanjut pada kolom cost, difokuskan pada aplikasi sistem informasi, penjadwalan berbasis biaya, serta sistem kontrol tenaga kerja yang juga bersifat sangat kritis dan harus segera dijalankan. Dan pada kolom quality lebih diprioritaskan kepada aplikasi software Tribon dan sistem informasi serta aplikasi teknologi FOBS. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan proses strategi operasi dalam suatu perusahaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.